yaitu masuk Dapodik 2021, namun sebelum masuk Dapodik ini mungkin pernah punya riwayat kerja di sekolah yang lain, dan ketika itu belum dimasukkan Dapodik. Ini adalah untuk mekanisme dan juga pengurutan untuk penempatan P3K Guru di tahun 2023. Dan untuk urutan penempatan ini akan didasarkan pada pelamar prioritas, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu seperti apa sih untuk daftar penentuan prioritas pelamar P3K Guru di tahun 2023. Dan tentunya di sini nanti untuk dari urutan prioritas ini nanti yang akan sangat menentukan, yaitu penentu mekanisme seleksi, kemudian juga penentu urutan penempatan. Kira-kira siapa saja sih untuk P1, P2, P3 dan juga P4 pada seleksi P3K Guru tahun 2023? Sekaligus nanti kita akan menjawab, yaitu pertanyaan dari teman-teman ya pada kolom komentar video sebelumnya, yaitu untuk guru sekolah negeri itu nanti masuk di mana, kemudian guru sekolah swasta itu masuk di mana, selanjutnya guru yang memiliki serdik itu nanti seperti apa, dan juga TMT Dapodik yang benar itu yang seperti apa sih, kemudian untuk tanggal daftar Dapodik supaya kita bisa masuk P3 ataukah nanti kita masuk ke P4 itu adalah seperti apa, dan juga untuk guru swasta yang mutasi ke negeri itu kira-kira kedepannya bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini sebelum kita melakukan pembahasan, di sini kita harus memahami dulu terkait tentang aset pemahaman kita ya. Nah, di sini kita pahami dulu untuk hal ini, yaitu yang pertama untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023 itu adalah yang seperti ini. Jadi nanti dari teman-teman seluruh kategori pendaftar, kategori pelamar, entah itu P1 sampai dengan pelamar umum, inilah kita melakukan pendaftaran, login ataupun juga buat akun di sscisnbkn.go.id. Kemudian nanti setelah kita login, nanti yang menentukan kita itu bisa lanjut ataukah tidak, itu apakah di instansi kita itu membuka pendaftaran, apakah di instansi kita itu ada formasi yang tersedia untuk ijazah kita yang linear, kemudian juga apakah formasi yang tersedia tersebut itu masih tersisa untuk kita. Misalkan kita masuk dalam kategori pelamar yang di belakangan ya, entah itu P3 maupun juga P4. Nah, selanjutnya di sini kita pahami juga untuk mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023, bahwasanya untuk mekanisme di tahun 2023 itu terdiri dari dua mekanisme seleksi. Yang pertama adalah penempatan, yaitu yang sudah lulus passing grade ini langsung ditempatkan tanpa mengikuti seleksi kembali, namun nanti harus melakukan daftar ulang ya, atau login di sscisn, kemudian nanti sampai di tahap resume. Dan kemudian untuk teman-teman selain dari P1 ini seluruhnya akan mengikuti seleksi menggunakan CAT, meskipun nanti akan dibedakan antara CAT untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dengan teman-teman yang P4 ya, atau pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru non ASN. Non ASN terdiri dari dua, yaitu guru sekolah negeri dan juga guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya setelah kita memahami hal ini, maka di sini kita dapat mengkategorikan seperti ini kira-kira. Yaitu kita bahas mulai dari P1. Siapa saja sih yang masuk dalam kategori P1? Nah, di sini disebutkan bahwasanya untuk P1 ini adalah nanti langsung mengikuti penempatan, teman. Jadi guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 ini nanti langsung penempatan. Nah, dengan demikian untuk teman-teman yang masuk dalam kategori yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 nanti langsung masuk di bagian penempatan mekanisme seleksi yang pertama dan ditempatkan di urutan yang pertama. Nah, siapa saja mereka? Nah, teman-teman yang masuk dalam PG 2021 itu terdiri dari 4 urutan ya teman. Jadi ada 4 kategori, yaitu yang pertama ini adalah dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah pernah ikut seleksi P3K Guru di tahun 2021, entah itu berasal dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta, asalkan kita sudah pernah ikut seleksi P3K Guru 2021 dan kita belum mendapatkan penempatan dikarenakan lulus passing grade namun dulu kalah perengkingan gitu kan.
Nah, teman-teman yang lulus di tahun 2021 lulus passing grade namun nggak dapat penempatan, ini nanti akan langsung ditempatkan ya pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini. Kemudian bagaimana dengan nasib teman-teman yang di sini sudah lulus passing grade namun di tahun 2022? Tentunya untuk yang sudah lulus passing grade di tahun 2022, entah itu yang P2 yang TP atau mungkin juga P3 yang TP tanpa penempatan, itu nanti tetap tidak bisa ya masuk di sini. Ataupun juga teman-teman pelamar umum yang lulus passing grade namun kalah rankingan, itu sama halnya teman-teman tidak lulus sehingga tidak masuk ya dalam kategori ini. Jadi yang dimaksud dengan P1 itu nanti adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade dari 4 kategori pelamar ini yang nanti akan tinggal penempatan. Ini adalah untuk yang PG 2021 ya, atau P1. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu untuk THK2. Nah, urutan penempatan kedua itu adalah teman-teman yang THK2 atau tenaga honorer kategori 2. Nah, THK2 itu adalah teman-teman yang terdaftar dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara yang belum menjadi ASN. Nah, ini adalah untuk THK2 yang mana di sini kategorinya itu adalah baik itu THK2 yang tidak lulus PG di tahun 2021 maupun juga tidak lulus PG seleksi P3K Guru 2022 yang statusnya TP ataupun juga pendaftar baru, ini nanti masuk di pelamar prioritas yang kedua. Nanti mengikuti mekanisme seleksinya apa, yaitu CAT observasi ya teman. Nah, kalau misalkan di sini apa bedanya antara THK2 yang di P2 dan THK2 yang di P1? Nah, kalau THK2 yang P1 ini adalah THK2 ini sudah pernah ikut seleksi P3K Guru 2021 dan mereka sudah lulus namun nggak dapat penempatan. Kalau THK yang di sini mengapa? Ini adalah mereka sudah ikut 2021 namun nggak lulus passing grade, atau juga THK2 yang di tahun 2021 ini tidak ikut seleksi. Nah, ini teman. Jadi THK2 ini adalah nanti yang tidak lulus seleksi, tidak lulus PG di P3K Guru tahun 2021. Dan juga teman-teman yang tidak lulus PG di seleksi P3K Guru tahun 2022 ataupun juga yang statusnya TP ya. Dan juga untuk teman-teman THK2 yang sebagai pendaftar baru. Nah, THK2 itu kan jumlahnya terbatas. Mengapa kok ada pendaftar baru? Bisa jadi seperti ini. Untuk THK2 mungkin saja yang pertama itu adalah pada saat sebenarnya sudah memenuhi persyaratan ya, yaitu memiliki ijazah terdaftar di THK2, ijazah S1, namun di tahun 2021 dan 2022 itu adalah mereka nggak melakukan pendaftaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin nggak tahu informasi gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian opsi yang kedua, ini adalah sebenarnya masuknya THK2 namun di tahun 2021 atau 2022 ini mereka belum punya ijazah S1, kemudian kuliah lagi, dan di tahun 2023 mereka sudah punya ijazah S1 yang linear dan nanti bisa mendaftar. Nah, tentunya di sini nanti akan menjadi pendaftar baru dari jalur THK2 teman-teman. Jadi untuk P1 dan P2 ini sudah jelas ya. Nah, kemudian untuk P3 ini yang sering sekali banyak teman-teman ditanyakan ya. Nah, disebutkan di sini untuk P3 atau pelamar prioritas 3 itu adalah terdiri dari guru honorer. Nah, yang dimaksud honorer ini adalah di P3 ini adalah honorer sekolah negeri yang terdata pada Dapodik, yaitu lebih dari 3 tahun. Artinya di sini cut off-nya adalah bulan Juni 2020. Dengan demikian maka di sini yang masuk dalam kategori guru honorer sekolah negeri ini adalah yang TMT dan TMT versus terdaftar Dapodik ini kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, kalau misalkan yang seperti ini adalah kemungkinan seperti ini, yaitu guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar Dapodiknya itu adalah sebelum bulan Juni tahun 2020. Ini adalah untuk sepenangkapan kita ya, untuk di tahun ini. Namun tidak menutup kemungkinan ini adalah mungkin terdaftar di Dapodiknya itu adalah tahun 2021. Namun dia itu punya masa kerja atau TMT-nya itu sejak tahun 2019 misalkan. Nah, ini yaitu 2019. Misalkan dia itu TMT-nya itu adalah 2019 atau menjadi guru 2019 sehingga dimasukkan di Dapodiknya baru 2021. Kemudian untuk riwayat karirnya ini dimasukkan di Dapodik tahun ini sehingga TMT yang terbaca ini adalah tahun 2019. Apakah hal ini memungkinkan? Kalau misalkan diseleksi di tahun 2022 kemarin, ini banyak sekali teman-teman yang berhasil ya. Mungkin adalah menjadi salah satu peluang untuk teman-teman supaya bisa menjadi P3.
yaitu masuk Dapodik 2021, namun sebelum masuk Dapodik ini mungkin pernah punya riwayat kerja di sekolah yang lain, dan ketika itu belum dimasukkan Dapodik, sehingga kalau misalkan kita punya SK dari sekolah lama, ini kita bisa ajukan di sini ya untuk menambah di riwayat karir kerja guru. Apakah nanti bisa terbaca P3? Ya semoga saja. Kalau misalkan di tahun kemarin itu banyak sekali teman-teman yang sebenarnya itu baru masuk Dapodik, namun dia punya masa kerja dan semua datanya ini dimasukkan, dan akhirnya mereka bisa ikut seleksi observasi ya. Nah, untuk yang masuk dalam kategori P3 ini adalah dari teman-teman yang terdaftar Dapodik, inilah untuk cut off-nya. Kemudian juga di sini ada teman-teman yang mungkin saja ini naik prioritas. Nah, naik prioritas itu gimana? Mungkin di tahun 2021 itu adalah masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian dalam lambat laun berjalan dalam waktu 1 tahun belakangan ini, maka dia itu dari P4 itu bisa naik P3 karena terdaftar Dapodiknya masa kerjanya adalah di sebelum bulan Juni ini ya teman-teman. Kemudian pendaftar baru, siapa nih pendaftar baru? Mungkin saja bisa dari teman-teman yang dulu nggak tahu informasi dan nggak melakukan pendaftaran, atau mungkin teman-teman P3 yang mana ketika itu nggak melakukan pendaftaran, nggak bisa daftar dikarenakan belum punya ijazah, dan sekarang sudah punya ijazah yang linear dan nanti melakukan pendaftaran. Tentunya ini nanti akan masuk dalam kategori pendaftar baru untuk teman-teman P3. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk P4, atau ini adalah nanti akan mengikuti seleksi dengan menggunakan cat pengetahuan ya teman, yaitu pelamar umum. Ini terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG, Kemdikbudristek, Serdiknya. Kemudian juga teman-teman guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru sekolah swasta yang terdaftar pada Dapodik. Nah, ini adalah mungkin teman-teman ini dalam kategori ini tidak lulus passing grade pada seleksi tahun-tahun sebelumnya, dan juga pendaftar baru. Termasuk juga teman-teman pendaftar umum yang di tahun 2021 ini nggak lulus, meskipun lulus passing grade namun nggak dapat penempatan atau kalah perankingan, maka kalian akan masuk dalam kategori pelamar ini ya teman. Nah inilah guru sekolah negeri kurang dari 3 tahun, ini cut off-nya Juni 2020, lulusan PPG. Ada juga teman-teman yang kemarin bertanya, kalau misalkan lulusan PPG di tahun 2022 itu kira-kira masuk dalam kategori pendaftar yang mana? Lulusan PPG di tahun 2022, kalian nanti bisa melakukan pendaftaran ya di tahun ini. Silahkan melakukan pendaftaran dan teman-teman nanti akan masuk dalam kategori lulusan PPG atau individu baru. Nah, teman-teman yang lulusan PPG ini nanti akan dapat banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Meskipun nanti kita dalam skala pengurutan penentuan pengisian informasi kita masuk di yang terakhir, namun teman-teman nanti untuk seleksi kompetensi teknis ini nanti langsung otomatis akan lulus ya teman, karena kita punya Serdik ini. Nah, teman-teman yang lulusan PPG 2022 entah itu gelombang 1 atau 2, ini nanti kalau punya Serdik nanti bulan September pertengahan silakan saja untuk melakukan pendaftaran, dan itu bisa ya teman. Kemudian juga guru honor sekolah swasta. Nah, guru sekolah swasta itu nanti masa kerja berapa tahun pun, entah itu 1 tahun, 2 bulan, 15 tahun, 30 tahun, ini nanti tetap akan menjadi pelamar umum ya. Ini adalah untuk teman-teman yang kategori pelamar umum teman-teman. Dan ketika nanti kita login ataupun juga buat akun, akan langsung terdeteksi lagi seperti ini. Kita itu P1, P2, P3 atau juga pelamar umum. Kemudian nanti di sini kita mengacu pada tahap pengisian formasi diurutkan ya teman. Kemudian nanti mekanisme seleksi yang akan kita alami adalah yang seperti ini. Nah, selengkapnya untuk informasi terkait tentang urutan formasi dan juga pembahasan lain silahkan cek video sebelumnya ya.